Tahun 2022 lalu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 176 lembaga filantropi melakukan penyelewengan dana dan fungsi kerja yang tidak sesuai peruntukannya. Salah satunya adalah Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang kedapatan melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai lembaga amal, namun dana yang terkumpul justru digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme dan kepentingan pribadi para pengurusnya. Tidak hanya itu, sejumlah NGO yang mengatasnamakan sebagai gerakan demokrasi juga diduga melakukan penyelewengan dana untuk kegiatan politik melawan berbagai kebijakan pemerintah, bahkan turut membantu gerakan separatis. Menanggapi fenomena adanya lembaga-lembaga filantropi yang melakukan penyelewengan sehingga meresahkan masyarakat tersebut, praktisi sekaligus pengamat sosial Hokop Situngkir menilai negara harus hadir dalam mengawasi dan mengedukasi kelompok-kelompok atau lembaga filantropi yang marak bermunculan di tanah air. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan kerja lembaga-lembaga filantropi. Sosial, yang bergerak di bidang sosial, ada yang legal dan ada yang ilegal. Sebenarnya keberadaan filantrop itu harusnya seperti apa sih? Legal apa atau boleh ilegal? Karena ada komunitas dan paguyuban tadi dikatakan masuk seperti itu. Ya. Gini Mbak, saya rasa pemerintah kita secara undang-undang pasti mengakomodir dua hal ini, baik yang belum melegalkan dirinya ataupun masih berbentuk paguyuban. Di level paguyuban pun sebenarnya ada bahasa undang-undangnya. Di situ ada perda. Nah, di perda itu boleh orang berkelompok, tapi ya izin dulu kepada RT-nya. Itu ada kan, surat menyuratnya ada. Izin untuk melakukan perkumpulannya itu ada. Sebenarnya nggak salah. Misalnya kita mau bikin demo pun besok, kita adalah kelompok yang satu filantropis, belum mengorganisir diri secara legal, kita bikin sesuatu, itu boleh. Negara mengakui itu, tapi jelas tujuannya apa, bahkan sampai diaudit, misalnya sampai diperiksa, misalnya pihak berwenang memeriksa sampai lu bisa kumpul-kumpul sampai 300 orang ini, dananya dari mana sih? Lu kasih makannya pakai kan pulang-pulang dari situ kan makan nasi bungkus nih misalnya kan, beli nasi bungkusnya pakai duit siapa gitu, itu boleh, Pemerintah boleh ya melakukan investigasi boleh. Kalau menurut saya ada bahasa-bahasa perundang-undangan baik itu di tingkat daerah sampai ke pusat yang sebenarnya bukan tujuan membatasi. Saya yakin pemerintah bukan, karena kalau pemerintah membatasi itu, kelompok filantropis akan bergerak juga, bahkan yang ilegal juga akan bergerak untuk menentang itu kan. Kita juga nggak akan tinggal diam loh. Kita ingin berkumpul kok, kenapa harus dilarang? Kami melaporkan, kami minta izin itu boleh, tapi untuk membatasi kami melakukan apapun yang sudah dikasih izinnya ke kami, kenapa kami dilarang gitu. Nah, kalau menurut saya Mbak, kalimat kelompok filantropis yang ilegal ataupun legal itu ada bahasa undang-undangnya. Di luar dari undang-undang juga, seperti yang saya bilang tadi, itu ada juga hukum adat dan masyarakatnya. Yang kalau kita bilang tadi itu adalah kearifan lokal tadi. Masyarakat antar sama masyarakat juga yang punya, misalnya satu daerah nih, memang kepala desanya ada, RT-nya ada, lurahnya ada, segala macam, tapi katakanlah misalnya tidak aktif nih gitu, ternyata itu juga dilindungi ketika ada satu kelompok filantropis yang melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kaidah normatif yang ada di lingkungan itu, ya kelompok kearifan lokal juga bisa bertindak. Belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, seperti pada saat penanganan bencana tsunami dan gempa di Aceh, Nias, dan Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, banyak non-government organization atau NGO serta kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang amal dan sosial turut ambil bagian dan masuk ke area bencana dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, sekarang kalau banyak kasus kelompok A punya badan hukum tapi izinnya adalah bergerak bidang sosial, tapi ternyata beralih ke politik. Ini kan kita sudah temui kasus-kasus sebelumnya. Kemudian juga izinnya di sosial tapi ternyata terjadi penyalahgunaan dari anggaran itu tuh digunakan untuk mendanai kelompok terlarang tertentu. Ya. Dan juga dari kelompok yang mengatasnamakan NGO tapi justru menggunakannya sebagai aktivitas kontra terhadap pemerintah, yang berarti mengkritisi tapi tujuannya justru membuat nama pemerintah jadi jelek di internasional seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini, Bang? Banyak yang Mbak bilang itu saya setuju sekali, itu terjadi.
bahkan bukan cuma di kelompok filantropis, kelompok korporat juga melakukan hal yang sama. Untuk kepentingan korporatnya itu dia bisa melakukan beberapa hal tindakan dan segala macamnya yang sifatnya udah sampai mendanai, mengakomodir kelompok ini untuk melakukan bentrok dengan kelompok yang lain yang penting tujuan korporatnya berjalan. Itu terjadi lah, dan itu negara kita udah hatam dengan yang ini ya. Marsinah kan gitu juga, yang kelompok yang itu kan kelompok filantropis juga yang bertentangan dengan kelompok-kelompok yang menolak korporat itu dan segala macamnya. Itu terjadi, dan itu praktek-praktek sosial kompleksitas yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Cuman kalau saya berkaca dari apakah ini bisa kita tinggal diam, bagaimana memonitornya, how to monetize it dan segala macamnya, saya mungkin berkaca yang paling dekat, contoh kasusnya itu waktu kejadian Badan Rehabilitasi dan Rekondisinya Aceh ya, BRR ya kalau nggak salah, BRR Aceh sama Nias waktu itu, sama Jogja kalau nggak salah ya, yang tsunami dan segala macamnya. Di situ saya lihat itu kelompok NGO itu banyak banget Mbak, banyak banget kelompok NGO masuk, ada dana yang masuk untuk bikin rumah singgah, tak taunya dipakai untuk ABCD yang kita tidak tahu apa. Dengan keberadaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR yang saat itu ada dan masih di bawah koordinasi negara, seharusnya anggaran yang masuk dan digunakan oleh NGO-NGO tersebut bisa diaudit, sehingga negara bisa melihat NGO mana saja yang bisa masuk dan menelusuri penggunaan dananya. Pemulihan psikologis, tapi ternyata ketika terjadinya itu banyak penyelewengan dan segala itu terjadi. Tapi pada saat konteks itu terjadi, saya lihat di situ peran negara juga ada. Karena BRR waktu itu di bawah koordinatornya negara kan. Jadi di situ ada bisa diaudit, bisa diperhatikan, bisa dilihat NGO mana yang masuk, dananya dari mana, harus lewat bank mana. Gitu. Itu semua dikoordinir dengan baik. Tapi itu balik lagi waktu bencana, Mbak. Kalau bencana kan memang harus ada yang taktikal dilakukan. Ini kan kita tidak dalam bencana nih. Apalagi gerak cepat itu ya. Gerak cepat. Tapi menurut saya Mbak, untuk sampai katakanlah tahun-tahun kritis Indonesia, kayak misalnya tahun pemilu, Ya. saya rasa hal-hal seperti ini sudah ada harus elemen tertentu yang dibentuk oleh negara untuk memperhatikan aliran ini. Memang ada kelompok yang didirikan oleh lembaga yang berwenang ya, seperti badan-badan intelijen kita segala macam pasti melakukan hal. Tapi saya rasa itu tidak cukup karena mereka itu memberikan tindakan Mbak, bukan penyaringan dan bukan juga educate. Memang ada program edukasi mereka, tapi saya rasa itu lebih tepat dilakukan oleh negara yang sudah dibikin elemennya untuk melakukan edukasi. Nggak kayak gitu caranya main di sini bro. Kedepan, Hokop berharap negara bisa melakukan sosialisasi aturan, penyaringan, edukasi, dan tindakan bagi NGO atau elemen masyarakat yang akan terlibat dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial lainnya. Namun hal ini tidak cukup hanya dikerjakan oleh kalangan intelijen kepolisian atau instansi lainnya, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi kira-kira untuk win-win solution seperti apa nih supaya dari kalangan masyarakat dengan kelompoknya itu tidak merasa terbatasi kebebasan untuk berpendapat maupun berorganisasi, sementara dari kalangan pemerintah juga memiliki kekuatan hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari sepak terjang para NGO atau kelompok ini. Gimana Mas? Ya, saya rasa kita kan sudah banyak lembaga ya Mbak ya, ada lembaga hak asasi manusia, ada lembaga bentukan pemerintah juga, ada intelijen, ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mengorganisir menjadi partnernya lembaga negara gitu. Ya saya rasa itu tinggal pola kolaborasinya bagaimana ya untuk nge-trace ini. Mungkin yang belum masuk itu lebih kepada marka atau batasan-batasan atau ukuran untuk sebuah kelompok filantropis itu mendapatkan bantuan sama deliverynya kemana. Ini mungkin yang sedikit banyaknya abu-abu karena capek kan mengaudit, katakan ada 1000 nih melakukan hal yang sama nih, gerakan yang sama nih, kelompok-kelompok filantropis ini semua dapat bantuan. Ada mungkin 30%-nya itu bantuan yang lahir itu tidak dipakai untuk tujuan yang dibantu gitu. Itu jadinya penyelewengan dan segala macamnya. Nah terusnya ini kan luar biasa makan waktu ya. Saya rasa pemerintah harus hadir. Ya saya rasa negara harus tetap bisa hadir sebagai pengayom ya, untuk semua tujuan komunitas apapun itu. Negara harus hadir. Kalau dia positif ya negara harus hadir sebagai penyokong dan pendukung.
membuat mereka rapih mengorganisir dirinya. Kalau dia negatif, negara harus hadir juga untuk merubah yang negatif jadi positif. Jangan langsung dibredel gitu kan. Jadi harus ada tindakan tarik ulurnya juga dari pemerintah. Siapa tahu memang pemahamannya yang kurang karena informasi dan segala macamnya. Tapi kalaupun misalnya sudah sangat negatif sekali sampai tindakan meresahkan dan segala macam, negara juga harus hadir memberikan tindakan dan pemberitahuan kepada semua secara terbuka, secara holy kalau memang ini dibatasi karena ABCD gitu. Yang seringnya kita lakukan kan mungkin ya yang kita lihat kan dilakukan tindakan tapi tidak dikasih tahu alasan. Kenapa dia harus digituin gitu, sehingga muncullah nanti ada isu-isu itu otoritarian, terus habis itu pelanggaran hak asasi manusia dan segala macamnya. Saya rasa itu lebih kepada ini. Memang kesannya sederhana Mbak atau mudah ya. Jakarta, sriwijayamedia.com, Santi mengabarkan.